Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan pendaftaran P3K tahun 2024, yaitu Permenpan RB 6 tahun 2024 mengenai syarat honorer mendaftar P3K 2024 dan poin sertifikat kompetensi. Untuk mengetahui secara jelas, silahkan simak ulasan yang ada di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa melamar pada pendaftaran P3K 2024 yang ditargetkan dibuka Agustus ini. Diketahui, menjelang pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menerbitkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 memuat sejumlah ketentuan yang mengatur pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 sekaligus. Belum ada Kepmenpan RB yang secara khusus mengatur hal teknis pengadaan P3K 2024. Padahal sudah terbit dua Kepmenpan RB yang berkaitan dengan pengadaan CPNS 2024, yaitu Kepmenpan RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Satu lagi yaitu Kepmenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Jadi, para tenaga honorer yang ingin mengetahui persyaratan pendaftaran P3K 2024 harus mencermati ketentuan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 yang mengatur seleksi CPNS dan P3K sekaligus. Berikut ini sejumlah pasal di Permenpan RB yang memuat persyaratan bagi honorer untuk bisa mendaftar P3K 2024. Pasal 23 ayat 1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. A. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. B. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. C. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. D. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. E. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. F. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. G. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. H. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih melakukan atau masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. I. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. J. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan K. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Kemudian ayat 2. Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A pada dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Ayat 4. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya pasal 24. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. B. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. C. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. D. Dalam hal P3K, melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. E. Ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf C ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya pasal 25 ayat 1. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN. Ayat 2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Ayat 3. Pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau P3K. Pada tahun anggaran yang sama. Kemudian ayat 4. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3
hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Ayat 5. Dalam hal pelamar, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maksudnya ayat 3, diketahui melamar. A. Lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan dan atau satu jenis jabatan. Atau B. Menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kami sampaikan mengenai bobot sertifikat kompetensi. Pasal 41 Ayat 1. Instansi pusat dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dengan menambahkan paling banyak 3 jenis atau bentuk tes setelah mendapatkan persetujuan menteri. Ayat 2. Dalam hal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis, terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis atau keahlian khusus. Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan paling banyak satu jenis atau bentuk tes setelah mendapat persetujuan menteri. Ayat 3. Seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat berupa tes wawancara. Ayat 4. Dalam hal instansi pemerintah, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Seleksi kompetensi teknis tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Dan B. Dalam hal terdapat jenis atau bentuk tes wawancara pada seleksi kompetensi teknis tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Ayat 5. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural serta nilai ambang batas wawancara. Ayat 6. Seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan bagian dari seleksi kompetensi teknis. Selanjutnya pasal 43 ayat 1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik. Ayat 2. Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan menteri. Ayat 3. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan menteri. Ayat 4. Bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Ayat 5. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional
untuk mendapat persetujuan menteri. Ayat 6. Instansi pembina JF dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling tinggi 10%, 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Demikian syarat pendaftaran P3K 2024 yang perlu diketahui oleh para honorer, tetapi lebih detailnya perlu menunggu regulasi setingkat Kemenpan RB jika ada. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.